2, 3. Selamat malam warga sipil sekalian. Kembali lagi bersama saya Muhammad Pilaki di WIB, Waktu Indonesia Bincang-Bincang. WIBB sebenarnya ya. WIBB ya. Oke, malam ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Kota Padang pastinya, dan juga dari Universitas Andalas, dan juga dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 24, niatnya Lutfi Salis. Ya. Oke, kita di sini langsung saja ya. Lutfi Salis. Ya. Yang seperti kita lihat ya, sekarang pemerintah sedang mengupayakan atau sedang melaksanakan program yang namanya MBG atau kepanjangan dari makan bergizi gratis. Nah, jadi saya mau dengar nih pendapat seorang Lutfi Salis. Apa sih tanggapan Lutfi Salis yang dimana apakah MBG ini berguna banget nih untuk anak-anak sekolah zaman sekarang dan juga untuk masa depannya gitu. Oke, baik, terima kasih banyak ya host kita Habil. Oke, dari saya pribadi, saya merasa ini salah satu program terbaik pemerintah yang mana ini juga memperbaiki pangan dan gizi dari siswa-siswa yang ada di Indonesia, di negara kita. Dan di sisi lain saya juga turut prihatin karena di beberapa daerah MBG ini tuh tidak terkelola dengan baik, sehingga sasaran dari program MBG itu sendiri tidak tepat sasaran. Kira-kira gitu, Abdul. Oke, kira-kira nih Lutfi, seperti yang kita lihat ya, kasus-kasus yang dimana ada tentang keracunan dari MBG tersebut, dan apakah itu sebagai hambatan untuk program ini atau apa sih namanya itu datangnya cuman hanya berita buat-buatan, karena kan hoax, karena kan ada nih perdebatan antara netizen dengan pemerintah, karena pemerintah pun tidak ingin dong aibnya terbuka gitu. Jadi apa sih tanggapan Lutfi gitu? Terkait MBG itu sendiri, sebenarnya MBG itu tuh sebuah program yang bukan hoax ya, bukan program yang gimmick ya. Dan program MBG di sini bukan program yang digagas oleh presiden kita, apalagi ketika dia kampanye dia ingin memperbaiki pangan masyarakat Indonesia. Dan bagi saya sendiri ini bukan aib, justru ini salah satu bentuk langkah detail dari pemerintah untuk membangkitkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang lebih sehat, masyarakat yang lebih tercukupi gizinya. Dan bagi saya pribadi ini bukan sebuah aib bagi pemerintah, melainkan ini sebagai sebuah turning point lagi bagi pemerintah untuk memperbaiki masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang jauh lebih sehat. Kira-kira gitu, Abdul. Oke. Tanggapannya menarik ya dari Lutfi Salis. Dan ini kemarin kita bisa melihat ya, ada postingan yang viral yang dimana MBG ini menjadi program kerja yang diprioritaskan dibanding pendidikan. Nah, tanggapan netizen pun yang kita lihat banyak dong pro dan kontranya terhadap netizen tersebut. Jadi kalau saya ingin mendengar nih pendapat dari seorang Lutfi Salis yang juga seorang netizen nih Indonesia. Apa sih pendapat Lutfi Salis nih? Apakah seorang Lutfi di bagian pro atau kontra atau penengah gitulah di banyak? Mungkin kalau terkait program pemerintah yang memprioritaskan MBG dibandingkan kualitas pendidikan dari Indonesia sendiri, itu tuh bagi saya pribadi ini memang menjadi sebuah kesalahan ya dari pemerintah juga, karena pemerintah terlalu masif di bagian makan bergizi gratis ini sehingga melupakan salah satu komponen penting dalam memajukan masyarakat Indonesia dan memajukan negara kita, yaitu bagian pendidikan. Namun di sisi lain, dasar dari untuk bisa membangkitkan pendidikan itu adalah masyarakatnya sehat terlebih dahulu. Dengan masyarakat yang lebih sehat, dengan masyarakat yang lebih tercukupi gizinya, dalam untuk menunjang pendidikan mereka itu bisa jauh lebih efektif, efisien, dan lebih maksimal. Dan saya pribadi, saya tidak pro terhadap kesalahan pemerintah ini, akan tetapi saya kontra terhadap bagaimana pemerintah yang terlalu masif terhadap program MBG sehingga menelantarkan program-program yang lainnya. Kira-kira gitu, Abdul. Oke. Berarti intinya tetap harus program pendidikan itu harus menjadikan prioritas ya. Ya, tetap prioritas. Ya, karena tanpa pendidikan
negara pun tidak akan maju gitu ya. Betul ya. Oke, mungkin dari terakhir untuk pertanyaan terakhir Lutfi ya. Harapan nih dari seorang Lutfi Salis terhadap program MBG ini, apakah MBG ini tetap dilanjutkan untuk Indonesia Emas 2045 yang akan datang, atau stuck untuk beberapa tahun saja gitu? Ya itu saja sih. Oke, mungkin untuk harapan dari saya sendiri terkait program MBG ini saya berharap terus continue ya teman-teman, karena program MBG ini salah satu program yang menurut saya itu program cerdas. Itu tuh yang mana masyarakat Indonesia itu sebagian besar masih belum tercukupi kebutuhan gizinya, kebutuhan pangannya, dan MBG ini merupakan salah satu alternatif dan solusi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah terhadap kepada masyarakat kita. Dan saya pribadi juga berharap program ini tetap ada sampai kapanpun, agar kebutuhan pangan dan gizi masyarakat itu bisa terpenuhi tanpa ada krisis pangan dan krisis gizi yang nantinya akan dialami oleh generasi di tahun 2045 kemudian. Kira-kira gitu, Abil. Amin. Ya. Oke, mungkin sekian saja ya talkshow kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk seorang Lutfi Salis telah dapat hadir nih di program WIB Waktu Indonesia Bincang-Bincang. Oke, mungkin segitu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam warga sipil sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.